Oke guys, kembali lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Aku udah lama banget nih guys gak bikin video buat kalian. Tapi aku ada senangnya juga nih guys, dari dukungan kalian, dari support kalian yang udah subscribe, udah membantu isi-isiin komentar di bawah. Nah itu aku sekarang udah lolos monetisasi guys, terima kasih. Jadi aku bisa kumpulin pundi-pundi rupiah aku sedikit demi sedikit. Oke guys. Nah, ucapan terima kasih udah selesai. Nah, kemudian di sini aku mau bahas mengenai ada sih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mendominasi untuk aku bahas duluan. Jadi selalu pada konten yang tentang baterai, jadi tentang aki ya guys ya. Bukan maksud saya baterai yang baterai bekas laptop itu, bukan, tentang aki nih. Jadi ada perbedaan antara aki otomotif dan aki kayak semacam UPS, sepeda listrik kayak gitu guys ya. Nih guys, aku kasih contoh nih. Nah, ini adalah aki otomotif ya guys ya, di motor, dan ini aki UPS. Jadi sama-sama aki. Anggaplah ini kapasitas sama ya guys ya, tapi kenyataannya beda. Anggaplah kapasitas sama sebagai kita untuk bahan pembicaraannya agar lebih mudah. Jadi anggaplah ini 10 ampere, ini 10 ampere. Yang satu aki otomotif, yang satu aki UPS. Nah, apa sih perbedaannya guys? Ayo kita cari tahu. Jadi kalau di aki UPS itu guys, itu dia punya kelebihan yaitu DOD-nya guys. DOD itu kepanjangannya apa nih bacanya? Date of discharge. Tadi aku ngambil di Google Translate, itu artinya apa ya? Semacam kedalaman. Apa ya? Jadi lupa aku. Ya pokoknya semacam kapasitas lah, semacam kapasitas ketika kapasitas itu diambil. Jadi pengambil penghisapan itu discharge-nya ini ya guys ya. Ini kalau aki UPS, aki sepeda listrik, atau tipe-tipe aki PRLA yang buat backup itu bisa DOD sampai 80% guys. Jadi aku kemarin menjelaskannya tidak rinci karena di video-video yang sebelumnya itu, video yang ini itu tentang aki. Jadi aku masih menaruh pukul rata untuk aki. Ya maklum lah, namanya juga masih pemula, ada kurangnya, ada lebihnya. Sejauh ini sambil aku mempelajari. Nah, sedangkan untuk yang ini, yang tipe yang buat backup ya guys ya, kayak ini aja aki UPS itu aja. Terus yang satunya aki otomotif itu ternyata sangat kecil sekali guys. Kemarin aku tuh 45 ampere akinya. Itu harusnya 45 ampere kali 12 itu berapa guys? 500-an watt loh guys. Cuman baru aku belinya baru. Cuman kenyataannya setelah aku pakai itu sampai habis ya, itu cuman menghisap sekitar 200-an watt. 200 watt. Padahal kalau misalnya ini aku pakai aki yang kayak UPS itu bisa di-charge 80%. Artinya kalau misal untuk gambaran tadi kan 10 ampere ya guys ya, 10 ampere kali 12 artinya ada 120 watt hour ya. Terus aki yang otomotif itu kan, ini yang kita bicarakan aki baru ya guys ya. Discharge-nya ini ternyata kecil, hanya sekitar 40% sampai dengan ya 50-an persen lah guys. Itu aki otomotif. Misal ini tuh 10 ampere ya guys ya, 10 A. Ini 10 A.
Oke ya, DOD nya itu beda, biar sama-sama kapasitasnya 120 watt hour, tapi DOD nya beda guys. Jadi apa sih yang membedakan di sini? Nah, kita memang harus jeli-jeli, terutama kita juga harus mau eksperimen guys. Kalian kalau nyimak video aku, kalau mau paham dari penjelasan aku, simak dari awal sampai akhir. Nanti kalau bertanya pas di nontonnya di skip. Kalau memang nggak niat nonton banget nggak apa-apa sih. Cuman kalau maksudnya kalau kalian memang mau mendalami, cobalah didengarkan dulu. Nanti kalau misalnya benar-benar nggak tahu baru tanya, biar aku jawabnya tuh enak nanti di kolom komentar, bisa ketemu tuh solusinya apa. Nah, jadi kebanyakan para guys-guys ini ada yang nanya, Mas, aki aku kemarin baru beli dan 50 ampere tapi kok baru dipakai sebentar buat lampu 12 watt aja habis semalam. Nah kayak gitu. Nah harusnya kan kalau 50 ampere tuh bisa besar, 50 ampere tuh bisa 600 watt loh guys, daya simpannya 600 watt, karena ini diambil dari 12 volt kali 50 itu 600 watt. Coba kalau ini aki UPS atau aki backup lainnya, itu dia bisa di discharge 80%. 80%-nya berapa guys? Masih tinggi loh, masih 500-an watt. Masih 500-an watt ya. Nah 500-an watt ini kan cukup nih ya buat mensuplai 12 jam itu, bahkan 10 jam bisa 50 watt dong, ya kan? Ini dibagi 10 jam sama dengan ini ya, ini dibagi 10 jam sama dengan ini 50 watt 50 watt dong buat lampu semalam, nah kan? Tapi karena menggunakannya aki otomotif, ternyata discharge-nya itu cuman kecil. Baru diambil 40% nya aja, voltasenya udah drop guys, di 10-an volt. Langsung habis di 10-an volt. Itu kasus yang saya temui pada perangkat saya sendiri. Jadi aku benar-benar mengambil itu tuh dari pengalaman aku. Nah, ranknya sekitar segini aku ulang-ulangi ya 4 apa sih. Nah kalau ini gini guys, bentar. Kalau misalnya ini itu hanya 40% dari 120 watt, berapa coba? Cuman di discharge atau 50%-nya aja cuma 60 watt guys. Nah buat nyalain lampu 6 jam 10 watt, buat nyalain lampu 12 jam cuma 5 watt, 12 jam cuma 5 watt. Nah kalau yang ini bisa di discharge 80%, ya anggap aja 100 watt gitu ya guys ya, biar gampang, apa 90 watt. Nah jadinya ini 90 watt BH, ya kan? Dia lebih banyak daripada ini. Nah pertanyaannya, kenapa sih kok bisa kayak gini? Nah ternyata aku cari info kesana kesini sampai sama ke tukang aki juga aku nanya. Itu ternyata ada perbedaan dari tipe sel yang digunakan untuk membuat aki itu sendiri. Memang secara rincinya bahan yang digunakan aku tidak dikasih tahu, tapi guys ini membuktikan bahwa aki otomotif itu digunakan hanya untuk hentaan arus besar dan sesaat. Contohnya starter, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk aki tipe ini dia digunakan untuk semacam yang continuous. Jadi yang biarpun dia arus besar tapi continuous, biarpun arus kecil tapi continuous. Kalau ini hanya kuat untuk hentaan kayak gitu. Tapi kalau ini digunakan untuk hentaan untuk aki
motor gitu ya, pengganti aki motor bisa saja, tapi lebih cepat rusak nanti kalau dipakai dibandingkan ini. Nah ini kalau dipakai buat panel surya bisa juga yang aki otomotif, cuman lebih sedikit kapasitasnya, biarpun sama-sama biarpun sama-sama 10 ampere ya guys ya. Nah apa yang saya jelaskan ini harusnya kalian cukup bisa lah menangkap walaupun nggak 100%. Nah jangan langsung percaya sama saya, nggak apa-apa, cuman kalian harus pandai-pandai memilih, menentukan aki yang harus kalian pilih. Nah ini hanya sekedar informasi dari pengalaman pribadi aku guys. Oke ya, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar aja. Jangan lupa kalian harus bantu aku like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Ini video ini belum membahas tuntas ya guys, tapi aku hanya mengambil poinnya di sini. DOD-nya bisa sampai 80% untuk aki yang tipe UPS atau aki-aki backup, dan yang ini aki otomotif itu 40-50% aja guys ya. Ini adalah video revisi saya dari video yang sudah saya tayangkan mengenai perhitungan aki sebelumnya. Jadi itu dulu ya guys ya. Terima kasih, sampai jumpa. Tulis di kolom komentar ya, apa yang mau kalian tanyakan, nanti kalau perlu saya buatkan video. Yang penting videonya jangan yang saya harus ragat dulu guys, mahal-mahal, karena kebutuhan saya baru banyak sekali ini ya. Nanti kalau dapat AdSense nanti aku gunakan juga buat konten-konten selanjutnya, buat apa namanya, beli-beli peralatan yang perlu saya tunjukkan buat kalian, eksperimennya lah ya. Oke, terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, arigatou gozaimashita.